wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah kita kembali diizinkan untuk sama-sama berbagi kebaikan berupa ilmu yang diwariskan, dan mudah-mudahan kebersamaan yang penuh rahmat diliputi sakinah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, dan mudah-mudahan di akhir perjumpaan kita Allah berikan kepada kita semuanya ampunannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi besar yang kita harap pula dengan mengikutinya kita di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya dan diizinkan bergabung dalam barisannya, sehingga dengan demikian kita berharap tidak lama-lama kita prosesnya. Kalau ada yang lama, mudah-mudahan diberikan syafaat olehnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan kajian kita bersama Imam Al-Baji alaihi rahmatullah wa ala sairi ulama'ina al-kiram, dan kitabnya Al-Wasiyah. Alhamdulillah, kita sampai pada perkataan beliau, wa iyyakuma wal kibr, yakni tahrimul kibr, yaitu jangan sekali-kali kamu berdua bersifat takabur atau sombong. Fa inna sahibahu bi maqtillahi mutaqallib, karena orang yang memiliki sifat sombong itu selalu berbolak-balik dalam kebencian Allah, artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi maqtillah yani fi bughdillah, kabura maqtan indallah, sungguh besar kebencian dari Allah bagi orang-orang yang antaqulu ma la taf'alun. Bagi al-maqt adalah al-bughdhu, wa ila sakhatihi munqalib, nanti di akhirat kembalinya kepada kemurkaan Allah, dibenci, ujung-ujungnya dimurkai. Berarti kibr adalah akhlak yang tak boleh ada pada seseorang. Maka Imam Al-Baji nasihati anaknya sejak masih kecil lagi supaya jangan bersikap sombong. Yang membuat orang sombong itu kan banyak, tapi rata-rata karena memiliki kelebihan, baik kelebihan yang ada pada garis keturunannya, kelebihan pada kekuasaan keluarganya, atau kekayaan yang dimiliki ayah dan ibunya, atau mungkin seorang tokoh atau orang yang berilmu dan berkeahlian. Banyak yang membuat orang itu sombong. Dan anak-anak biasa lah menyombongkan orang tuanya, menyombongkan datuknya, menyombongkan bahkan pamannya dan sebagainya. Maka Imam Al-Baji dari sejak kecil lagi dia sudah didik anaknya, jangan kalian sombong. Ayah kaya, jangan sombongkan kekayaan ini. Ayah punya jabatan, jangan kalian sombong dengan jabatan orang tua. Karena Al-Baji kan qadhi, ketua Mahkamah Agung waktu itu. Kalau anaknya pun sombong, kalau secara ini wajar-wajar aja anaknya sombong. Siapa dulu mah? Ayah saya gitu kan.
Kalau kalian macam-macam, kalian yang ngadukan, kalian jadi terlapor. Bisa aja, karena dia Qadil Qudat di Baghdad. Jadi bukan orang biasa. Makanya potensi itu cepat ditutup oleh orang tuanya. Jangan sampai kalian berlaku sombong. Sebab sombong itu dibenci Allah. Dan akhirnya adalah dimurkai Allah SWT. Jarang orang yang sombong yang tidak dimurkai. Terusirnya iblis setelah ribuan tahun menjadi ahli ibadah, tidak tanggung-tanggung di mana? Di surga. Bersama siapa? Malaikat. Tapi karena sombong, akhirnya dia tidak patuh pada Allah dengan hanya satu perintah, yaitu disuruh sujud pada Adam alaihissalam. Karena menurut logikanya, saya yang lebih tua, kan ya kan? Aduh, lebih yang tua lebih sombong biasanya pada yang ini. Dia yang tua, dia yang suruh yang tunduk. Ada enggak? Banyak. Kalau kan apa? Banyak yang bertahan di situ. Saya yang tua, saya pula yang minta maaf. Nah mungkin. Saya lebih duluan, saya pilih tua enggak. Maka iblis dengan perasaan itu dia menolak untuk sujud. Dia lupa bahwa yang dia tolak itu adalah sang pemiliknya yang berkuasa penuh terhadapnya, berkuasa mutlak kepadanya. Akhirnya dia menolak untuk taat beribadah. Ibadahnya sangat simpel. Saking simpelnya seluruh malaikat melaksanakan. Selesai, aman, sah. Turun jabatannya Jibril misalnya karena sujud ke Adam, turun jabatan? Rusak reputasi? Tidak, justru semakin melejit, semakin naik. Karena apa yang perintahkan adalah sang berkuasa mutlak. Tapi iblis akhirnya hancur karirnya, hancur prestasinya, hancur agamanya, hancur harga dirinya, sehingga dapat hukum tak boleh balik lagi ke negeri asalnya. Kalau kita dibuang setahun, habis itu boleh balik, lumayan lah, 10 tahun boleh pulang lagi. Ini tak selama-lamanya tak boleh balik. Akibat aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Nah, sombong ini adalah sombong yang pertama yang menyebabkan orang meninggalkan agama. Jadi sombong itu ada terbagi dua. Sombong pertama adalah sombong seperti iblis ini. Dia ahli ibadah beribu tahun lamanya hilang, semua itu gara-gara satu kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan seperti ini membuat dia kafir, menolak perintah Allah beriman. Karena iman itu konsekuensinya adalah taat dan patuh. Kalau tidak taat dan patuh, antum belum beriman. Karena iman itu tidak bisa dikatakan beriman sampai patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Karena perintah Allah itu mutlak. Ini juga yang membuat Fir'aun juga sombong. Karena Fir'aun sombong, akhirnya dia tidak mau beriman pada Musa alaihissalam. Akhirnya beliau menjadi orang yang terlaknat sepanjang masa. Bahkan disebutlah sebagai ikon orang-orang zalim sepanjang masa.
Kalau ada pemimpin yang zalim disebut Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi ciri khas Abu Jahal adalah cerdas, tapi mencari tipu daya. Cerdas, mencari tipu daya untuk memerangi Islam, memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai iblis angkat tangan. Jadi iblis pun angkat tangan sama Abu Jahal. Kamu begini, kata iblis. Jadi kalau antum sudah diginikan sama iblis, itu hati-hati. Ya. Kan banyak model-model syaitan manusia hari ini yang gayanya sama dengan gaya gaya Abu Jahal ini. Banyak orang hari ini lihat masjid dibangun ribut, lihat masjid ramai risau, tapi lihat masjid tidak ada geraknya sama sekali, sepi-sepi saja, dia senang. Ini masuk enggak ya? Masuk enggak gaya Abu Jahal itu? Enggak masuk. Asal ada dakwah, dia suka mengganggu. Habis itu ada orang ngisi masjid, dia tidak nyaman. Terus yang bikin masjid kosong itu kerjaan siapa? Syaitan. Harusnya antum adalah orang yang senantiasa menyokong rumah Allah dibangun. Bukankah siapa yang membangun masjid lillah seperti membangun istana di surga? Sering mungkin kata lalai bahwa surga, istana terbaik di surga adalah istana buat orang yang bikin masjid. Nggak tahu ya kenapa? Tuan-tuan tahu enggak? Tempat terbaik yang paling dicintai Allah di permukaan bumi? Masjid. Masjid. Maka wajarlah Allah memberikan istana yang paling dicintai pula di surga. Makanya orang yang bikin masjid, subhanallah, bukan masalah kecil, masalah besar. Nah, antum ada orang nak buat masjid, kerjanya menghalang-halangi. Itu enggak Abu Jahal? Enggak sama aja Abu Jahal? Enggak. Masjid kosong, antum enggak ada gerakan di situ. Mantap tuh masjidnya. Aman-aman aja. Aman aja, sepi, adem, ayam. Nah, adem ayam itu kata seperti ayam ya? Enggak ada. Tapi ketika orang mengisinya dengan imam yang Masya Allah, sebagian imam sebelum ada tahsin amat sebut itu lain, qiraat sih kau sajinya lain pula qiraat. Iya, tidak pernah awak belajar qiraat yang 7, qiraat 10, tidak masuk qiraat itu dah. Ya, tidak masuk qiraat. Saya pernah sholat di suatu daerah, sholat tarawih, waktu kami masih di Libya kan, pergi khidmat di bulan Ramadan, dakwah di bulan Ramadan ya, sholat di sebuah tempat, Masya Allah, hampir ketawa saya di belakang hampir ketawa, karena memang kiraat tidak ada dalam kiraat yang 7, kiraat 10 tidak ada. Nah itu, nah coba perbaiki, buat. Tapi ketika dibuat tahsin, antum curiga pula. Awalnya tahsin, habis itu jadi pengurus, habis itu rebut masjid. Antum buatlah, rebutlah masjid itu tidak ada masalah, urus masjid itu tidak ada masalah. Tapi hidupkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu Abu Jahal juga khawatir Masjidil Haram dikuasai oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Makanya diboikot terus, diprovokasi. Maka hati-hati ikhwan. Ya, kalau tidak bisa bikin masjid, jangan halangi orang bikin masjid. Tidak bisa mentakmir masjid, menghidupkan, jangan suruh orang keluar dari masjid. Kalau memang salah kajinya, ya dudukkan.
Tapi kalau hanya sekedar memprovokasi dengan tuduhan-tuduhan, itu adalah orang yang habis kaji. Jadi kajinya intinya provokasi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada pula takhasus seperti itu nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi al-kibr yang pertama adalah yang bisa membuat orang menolak agama Islam. Walaupun zahirnya baik. Misalnya Abu Talib. Baiknya orang dah. Serius nih, baik dah. Banyak jasanya? Banyak. Orangnya lembut. Jasanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nabi sangat berharap dia masuk Islam. Cuman kesombongan sekali lagi, al-kibr, tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Kan dia mengatakan syairnya, wa arat dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina laula salamatu aw hizari sabbatan lawajadtani samhan bizaka mubina. Engkau hai Muhammad telah menawarkan agama yang saya tahu. Agama yang kau tawarkan itu sebaik-baik agama yang pernah dianut oleh umat manusia. Kalau bukan karena takut, nah ini lagi, takut dicela oleh kaumku, pasti kau dapatkan aku dengan lapang dada menerima agamamu. Sekali lagi, al-kibru. Akhirnya dia tetap sombong, tidak mau mengikuti aba wastakbar. Gimana tidak, di waktu beliau akan meninggal, datang pula syaitannya umat ini. Siapa? Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah. Nama Abdullah juga. Ini tanda bahwa Allah itu sudah diakui di masa jahiliyah. Tidak kurang dari 60 orang atau 50 orang jahiliyah namanya Abdullah yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Berarti Allah diakui tidak di masa jahiliyah. Terus kenapa mereka memerangi Nabi alaihi salatu wassalam? Beda kaji. Nabi mengajak tauhid, mereka ngajak syirik. Nabi mengajak sunnah, mereka ada bid'ah bang. Iya, bid'ah dinisbatkan kepada agama sebelumnya. Mereka merusak nama agama Ibrahim dengan bid'ah mereka. Sahih? Hal-hal yang tak pernah diajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka buat dalam agama mereka. Mulai dari mengultuskan orang-orang saleh, lalu dibuat replikanya, patungnya. Ngapain sembah? Oh, mereka itu orang dalam. Tahu orang dalam? Abdi dalam. Apa abdi dalam? Pejabat penting, orang-orang dekat dengan Allah. Kalau berdoa langsung, Allah tidak tahu dengan kita. Itulah lebih kurang ya. Allah tidak mengenal kita. Ini rusak keyakinannya. Ya, tapi melalui channel itu, melalui koneksi itu, kan mereka kenal dekat dengan Allah. Kalau kita kenal jauh. Ini logika salah. Allah subhanahu wa ta'ala kenal semua hambanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan lebih kenal dari kita terhadap anak kita sendiri. Bahkan Allah lebih mengenal kita dari diri kita sendiri. Makanya tidak perlu. Karena Ibrahim tidak ngajar-ngajar itu. Bukankah Ibrahim dulu di negeri yang terusir gara-gara
Ibrahim terusir dari negerinya dulu gara-gara meruntuhkan berhala. Dan sekarang mereka pewaris agama Ibrahim di Makkah, mengumpulkan berhala, mengoleksi berhala. Subhanallah. Barangkali juga di umat ini Nabi sebelum meninggal 5 hari mewanti-wanti, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang dijadikan tempat berkumpul-kumpul dalam waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang kita menjadikan kuburan wali-wali untuk menjadi destinasi wisata religius. Sehingga kalau tuan-tuan nak cepat dapat sumbangan, ingin kaya mendadak, buatlah kuburan keramat. Kan banyak lagi infak kuburan daripada infak masjid kan? Iya. Iya, kawan-kawan di daerah-daerah yang tinggal di yang dianggap wali itu, infak masjidnya tengok setahun tak sampai 100 juta. Masya Allah. Infak kuburan menyentuh angka 1 miliar. Bahkan ada kuburan seorang wali, ya dia punya 3 kuburan keramat itu yang mengaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing kuburan setorannya per tahun 5 karung padi. Tahu kaum padi? Bukan karung kerupuk. Karung padi bapak adik berpijak-pijak mesi. Kalau kerupuk, dari saripadik atau haju. Jadi isinya 5 karung. Kalau 3 kuburan keramat berarti 15 karung setahun. Weh, kayu tak tuh? Apa kayaknya? Ma'asyiral kiram. Akibat apa tadi? Akibatnya apa? Memuliakan orang saleh. Betul, subuhatnya kita wajib memuliakan orang saleh. Kita setuju. Orang saleh wajib kita muliakan. Ulama wajib kita ta'zim, tetapi tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh dikultuskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Abu Talib orangnya baik, tetapi ketika akan mati Nabi mendakwahkannya, mendakwainya, ya Rasul, ya ammi, wahai paman, ai am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Tinggal katakan ya kalimat la ilaha illallah supaya saya punya alasan untuk berhujjah, memberikan syafaat bagimu di hari kiamat. Betul. Kalau andainya Abu Talib bisa melewati keangkuhan dan kesombongan ini, dia memang tidak ada lagi amalannya, bantuannya, kebaikannya kepada Nabi tidak diragukan. Cuman sayang dia tidak bisa melewati ini, diganggu terus oleh siapa tadi? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ada yang mengatakan juga di riwayat Utbah bin Rabi'ah, atarghabu an millati Abdul Muttalib, memang kamu nak meninggalkan agama nenek moyangmu? Nenek moyang ni bahaya. Nenek moyang ni yang selalu orang tak mau menyalahi, meninggalkan agama nenek moyangnya. Masya Allah. Masuk waktu saya, mereka terus menggoda, akhirnya kuatlah godaan itu. Ternyata bibit sombong masih ada pada Abu Talib. Akhirnya akhiru ahdi ala millati Abdul Muttalib. Ala millati Abdul Muttalib. Karena ikut agama datuknya Abdul Muttalib. Akhirnya kesombongan ini menyebabkan dia tidak masuk Islam. Nah, kita azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'alas salah. Hayya 'alas La haula wala Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina wa taqabbal was-salatu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan orang-orang yang sombong yang sampai menolak agama dengan firman-Nya, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mastakbartum. Apakah setiap datang kepadamu rasul yang datang membawa risalah yang tak sesuai dengan keinginan kalian, kalian sombong. Mana sombong di sini adalah kafartu. Kalian kufur. Jadi karena kesombongan itu akhirnya mereka kufur, tidak mau tunduk. Apa sebab? Yang dibawa Nabi itu tak sesuai dengan kebiasaan turun temurun. Seluruh alasan yang menolak Nabi, dakwah Nabi itu adalah alasan turun temurun. Dulu bapak nenek moyang kami begini, tiba-tiba kau berubah. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu nattabi'u ma alaihi ba. Allah turunkan, mereka jawab, enggak, kami akan mengikuti apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Itu aja masalahnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas,
Berimanlah kalian seperti orang-orang itu beriman, yaitu sahabat Nabi SAW. Mereka jawab, anu'minu kama amana subha. Mana mungkin kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu. Jadi dibilangnya yang beriman seperti Nabi, beriman pada para Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang bodoh, tidak menggunakan logika, kecerdasan. Dan sampai hari ini kita katakan masih kita dapatkan orang-orang yang mencemooh dengan cara itu terhadap orang yang ingin istiqamah, berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Oh, mereka itu orang-orang yang sempit wawasan, ya, asal tidak dipekerjakan Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak dicontohkan Nabi, mereka tolak. Daripada menolak yang dari Nabi, lebih baik menolak yang bukan dari Nabi. Karena tidak sedikit orang menolak yang dari Nabi tapi memakai yang bukan dari Nabi SAW. Yang dari Nabi ditolaknya, tapi yang bukan dari Nabi itu yang dihidupkan. Nah, dianggap orang-orang itu orang-orang bodoh. Dulu orang-orang Mu'tazilah. Kenapa sampai Wasil bin Atha meninggalkan majlis guru besarnya Al-Hasan Al-Basri? Karena dia sombong, karena dia mau cerdas, pintar sekali. Akhirnya dia bilang, gurunya pikirannya sempit. Masa ayat-ayat mutasyabihat diimani aja begitu saja, tidak jalan pikirannya. Kalau guru tidak jalan pikirannya, murid masih. Jadi dia bilang gurunya Al-Hasan Al-Basri yang berguru pada kibarut tabi'in dan sebagian sahabat, dianggap tidak berjalan pikirannya. Mengikuti sahabat beragama dianggap picik pikirannya. Terus kenapa mereka selamat? Sampai dulu ada istilah as-salafu aslam. Ini istilah orang-orang para pengikut logika dan retorika ini. As-salafu aslam, salaf itu lebih selamat. Tapi al-khalafu a'lam wa ahkam, yang datang kemudian kaum khalaf itu lebih hikmah, lebih berilmu. Masya Allah, tidak maluan ya. Masa Nabi yang guru mereka Nabi memang selamat, tapi ilmunya rendah. Kalau kami tidak selamat, kan itu lagi mafhum mukhalafahnya, tapi ilmu tinggi, hikmah tinggi, mendalam. Antum pilih yang mana? Tinggi ilmu tapi tidak selamat, atau ilmu tidak terlalu tinggi tapi selamat? Pilih yang mana? Saya pilih yang selamat aja. Jangan tidak tinggi-tinggi wano, janganlah mendalam hikmah. Tidak tentu pun hikmah tidak ada masalah, tapi selamat. Daripada habis dia ngaji hikmah tidak selamat. Tapi ini kan mustahil. Karena Nabi SAW diutus Allah mengajarkan al-ilm wal hikmah, ilmu dan hikmah. Bahkan sunnah itu dalam Al-Quran disebut al-hikmah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka mustahil mereka selamat tapi ilmunya rendah. Mustahil mereka selamat, hikmahnya tidak mendalam. Maka tidak mungkin, karena yang menyelamatkan kita itu adalah ilmu. Tapi kenapa mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu? Karena mereka sudah merubah yang dikatakan ilmu adalah hasil pikiran dan perasaan, sedangkan Al-Quran dan hadis tidak dianggap sebagai ilmu. Itu masalahnya. Jadi pemahaman sahabat bagi mereka tidak berharga. Al-Quran saja makhluk bagi mereka, bisa dirubah-rubah sendiri. Nah, itu masalah orang cerdas, sombong. Sombong yang kedua, yaitu sombong yang tidak membuat orang keluar dari Islam atau menolak Islam. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW.
Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Karena hadis ini kan Nabi kan melarang iyyakum wal kibr, jangan kalian sombong. Lalu kata Nabi SAW, mereka bertanya, ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu ayyakuna malbasuhu hasanan. Seseorang ingin pakaiannya bagus, wa ma'kaluhu thayyiban, atau makanannya baik. Kemudian dan lain-lain yang disebutkan oleh pertanyaan itu kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, lah, itu bukan sombong. Al-kibru yang dimaksud, yang dilarang itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq maknanya adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dengan apa? Orang menolak kebenaran biasanya dengan apa? Nah, pasti dengan pikiran dan perasaan. Pasti pikiran dengan perasaan. Mereka dah tahu itu kebenaran, tapi karena kesombongan mereka tidak mau terima. Misal, Ibnu Katsir menceritakan tentang perdebatan antara Imam Ahmad dengan Al-Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad, di depan Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim khalifah. Ya, kalau Mu'tasim tentu tahu sendiri, termasuk salah satu khalifah yang ternama dan jasanya besar pada Islam. Cuman masalahnya menjadikan, karena sebelumnya Al-Ma'mun, orang tuanya menjadikan orang sesat menjadi penasehat. Akhirnya menjadi pembisik yang mengibatkan pembusukan. Sehingga yang ditargetkannya adalah ulama-ulama ahli sunnah. Orang sekelas Imam Ahmad, Ahmad bin Nasr Al-Marwazi sampai dibunuh. Al-Buwaiti, murid kesohor Imam Asy-Syafi'i, dibunuh gara-gara dipaksa untuk meyakini keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang salah. Jadi mereka sering menggunakan kekuasaan untuk memaksa. Nah, ketika disuruh berdebat, Ahmad tidak mau sebenarnya, karena beliau tak suka berdebat, dia suka orang taat. Tapi karena dipaksa berdebat, terjadi debat 3 hari lamanya. Dan sampai Mu'tasim marah-marah kepada ketua Mahkamah Agungnya itu Ahmad bin Abi Du'ad dengan anak buahnya. Yang keluar dari mulut mereka hanya Ahmad bin Hanbal sesat menyesatkan, ahli bid'ah. Masya Allah, ahli bid'ah bilang ahli sunnah sebagai ahli bid'ah. Jadi kan heran pula kalau ada sekarang orang ngaku ahli bid'ah membid'ahkan ahli sunnah, itu biasa. Karena dari seluruh aliran yang 72 tidak ada yang ngaku ahli bid'ah, walaupun mereka suka bid'ah. Wih, ada yang ngaku kami ahli bid'ah. Wih, ada, walaupun mereka suka bid'ah dan suka menhasanahkan bid'ah, tapi disuruh jadi ahli bid'ah tidak mau. Satu-satunya golongan yang membenci bid'ah adalah ahli sunnah. Sedangkan yang lain tidak. Bid'ah dengan sunnah dikawin paksa, dengan nama bid'ah hasanah. Tidak. Kaum muslimin muslimat, nah mulai nengok jam pak kabar oleh kamu setuju ya sang lamu bisa boleh lagi capek lah. Jadi kaum muslimin muslimat, akhirnya Imam Ahmad mengalahkan mereka dalam 3 sesi itu, sampai Mu'tasim marah-marah, dan mulai Mu'tasim melembut kepada Imam Ahmad. Nah, tentolan Mu'tazilah tidak mungkin menerima ini, sebab mereka takut kalau sempat Al-Mu'tasim
mengakui kebenaran Ahmad, terbongkar kebatilan mereka. Akhirnya apa? Dia pakai alasan. Amirul Mukminin kalau dibebaskan Ahmad bin Hanbal, kalau dibebaskan, ini berbahaya. Bahayanya apa? Berarti Amirul Mukminin salah. Tak ni sampai salah dia. Amirul Mukminin salah. Dan ayangku dahulu salah juga. Amirul Mukminin juga. 2 khalifah atau 3 akan dianggap keliru. Dan itu bagi kerajaan berbahaya. Jadi fitnah besar. Sah? Wih, kalau disalahkan kabinet, disalahkan pemerintahan, kira-kira masalah nggak terhadap reputasi? Oh, ternyata Al-Ma'mun, Al-Amin, kemudian anaknya Al-Mu'tasim telah berbuat kezaliman selama ini. Akhirnya apa? Akhirnya bangkit lagi kesombongannya, tidak mau menerima hak. Akhirnya Ahmad tetap di penjara, Ahmad tetap dihukum. Walaupun penjara sudah mulai penjara rumah, tidak boleh ngajar, tidak boleh bikin masjid, tidak boleh ngajar, tidak boleh bikin masjid, tidak bikin musalla. Jadi apa yang terjadi dengan orang-orang yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama ahli sunnah juga? Al-Mu'tazilah itu ahli sunnah juga, weh. Cuma mereka mengatakan tidak cukup sunnah, harus dengan pikiran. Sebagaimana ahli sunnah yang ngaku ahli sunnah sebenarnya hari ini juga memahami Al-Quran hadis tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis, harus melalui retorika dan pikiran mereka. Kalau tidak benar. Sama. Akhirnya melekat kepada penguasa, sehingga Imam Ahmad tak boleh mengajar, tak boleh berhubungan dengan orang lain, tak boleh ada santri tak boleh belajar sama penuntut ilmu datang dari manapun. Itulah ketika datang dari Andalus sana seorang ulama besar, Baqi ibn Makhlad. Tapi subhanallah, kesungguhan yang luar biasa. Ketika Imam Ahmad sedang dalam tahanan rumah, dia datang dari Andalus. Andalus bapai dok kakek dari Spanyol, naik kuda, nanti ada naik unta, apa air dah? Etok lah. Dari Baitul Maqdis saja sebulan pai. Hanya apa kali dia baru, apa jam dari apa? Di Jeddah ke apa? Ke Perancis, ke Spanyol, Madrid. Ke Maroko dari Arab Saudi 6 jam. Pesawat jumbo, kecepatan 1.500 km per jam. Dari Maroko ke Madrid lebih kurang 3 jam setengah. Jadi mereka menyeberang laut lagi. Mereka dulu sampai 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang. Sampai di Baghdad ditemukan Imam Ahmad dalam tahanan kota, tahanan rumah, tidak boleh ngajar. Gimana caranya? Perjalanan jauh kan? Kemudian utusan orang negerinya, hanya dia temu Imam Ahmad menyamar sebagai pengemis. Kata Imam Ahmad, besok kamu datang setiap pagi berpakaian pengemis. Nanti saya kasih roti, setiap kasih roti saya kasih hadis. 1 hadis atau 2 hadis. Masya Allah, 1-2 hadis sepagi, akhirnya bisa menulis kitab Musnad Baqi ibn Makhlad. Menurut guru kami Syekh Akram Al-Umari, Profesor Akram Al-Umari mengatakan dia membandingkan Musnad Ahmad dengan Musnad Baqi ibn Makhlad lebih kurang sama dari sisi jumlah hadisnya, dari sisi juga ketinggian sanadnya. Masya Allah. Kaum muslimin, cuman musnadnya hilang, mungkin karena peperangan. Perang salib dulu kan, kalau orang tuh perang dihabiskan ya kita. Kalau kita perang, kita bawa kepada mereka kebaikan-kebaikan negeri kita. Itu aja bedanya. Mereka kalau memerangi kita genosida. Kalau kita memerangi mereka membawa keadilan dan keamanan. Maka tidak ada rakyat sipil yang korban. Kalau mereka rakyat sipil
Itu yang benar diincar dan dikorbankan. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita Islam yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat, nah Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-kibru batarul haq wa ghamtu an-nas. Akhirnya al-mu'tasim walaupun sudah nyata kebenaran Ahmad di depannya, tapi karena sombong kekuasaan, akhirnya beliau tidak mengakui kebenaran Imam Ahmad di depan orang ramai. Dan itu banyak terjadi. Dan yang kedua adalah meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Dan ini juga tidak baik, karena termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Oleh sebab itu semoga Allah berikan kita hati-hati yang senantiasa rendah, yang hati-hati yang senantiasa tawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kesombongan yang kedua ini tidak sampai kepada derajat kekufuran dan kesyirikan, tidak sampai pada kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau sampai pada menolak Islam, itu yang sangat berbahaya. Dan nanti hari kiamat kita disuruh innal ladzina kafaru yunadawna lamaqatullahi alaikum. Hari kiamat nanti orang-orang kafir itu disebutkan kalian orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita, generasi kita dari sifat yang terkutuk ini, baik yang bagian pertama yang menyebabkan menolak Islam, atau bagian kedua yang sampai merendahkan orang-orang Islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Batarul haq. Batarul haq. Kalau masdarnya batarul haq. Kalau fi'ilnya batara al haq, yaitu menolak kebenaran. Raddul haq. Wa ghamtun nas, ghaid minta merendahkan orang lain. Ya biasa yang sombong-sombong itu pasti menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sejalan untuk adik-adik kandung kamu siam antara menolak kebenaran dengan sikap sombong tadi. Menolak kebenaran dengan mencela atau merendahkan orang lain. Nyatanya memangnya kamu siapa? Akhirnya itu lagi, memangnya kamu siapa? Berani bicara itu depan saya. Itulah katanya, alun lahir ini Allah hafal dan hadis ini. Kan itu masuk. Ini nasihati dengan hadis. Jawabannya alun lahir ini Allah hafal dan hadis itu. Itu namanya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, wa Allah menasihati dan ini aja lu lahir dan lah hafal. Itu dan jauh. Itu namanya gara-gara sombong merendahkan orang, akhirnya menolak yang benar. Baik, wallahu waliyut taufik. Allah wa iyyaka jazakallahu khairan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.